Assalamualaikum anak-anak soleh dan solehah kelas 5 Madrasah Pembangunan UIN Jakarta. Hari ini kita akan nobar membahas bersama-sama materi siklus air. Siklus air ini adalah latihan ESPS IPA yang ada di halaman 106 sampai 109. Sambil dibuka buku ESPS-nya ya. Oke, kita masuk ke nomor 1. Proses siklus air yang tepat adalah siklus air itu kan artinya perputaran. Untuk terjaminnya ketersediaan air, maka ada perputaran. Jadi di sini kita cari kata-kata yang artinya siklus perputaran air dari bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke bumi. Oke, nomor 2. Secara alami, tumbuhan mengalami kehilangan air melalui penguapan. Proses kehilangan air pada tumbuhan disebut. Kalau kehilangan airnya itu pada tumbuhan, berarti namanya penetesan, ya transpirasi. B. Oke, nomor 3 itu melalui stomata. Nomor 3, proses jatuhnya titik-titik air ke permukaan bumi disebut. Jadi, air yang jatuh ke permukaan bumi pada siklus air itu adalah hujan. Di sini di sebelasnya disebutnya presipitasi atau pengendapan. Jadi air hujannya itu turun dan masuk ke dalam tanah. Jadi disebutnya presipitasi. Oke, kita masuk ke nomor 4. Tahapan siklus air dan proses yang terjadi yang tepat adalah nomor. Oke, kita lihat evaporasi artinya apa? Evaporasi adalah penguapan air yang ada di sungai dan laut. Berarti nomor 1 harus D. Kita lihat ya. Yang ada nomor 1 sama dengan D. Di A nggak ada, no, di B salah, 1 B. Di C juga salah. Oke, ada di D, 1 D. Kita lihat apakah benar Mawi 2 adalah A. Transpirasi adalah proses penguapan air dari tumbuhan. Betul. Apakah nomor 3 benar B? Kondensasi adalah proses pendinginan. Oke, betul. Apakah nomor 4 adalah C? Presipitasi adalah proses turunnya titik-titik air. Betul. Oke. Jadi nomor 4 adalah D. Lanjut. Nomor 5. Perhatikan aktivitas manusia berikut: membuat terasering, melakukan eksploitasi hutan, mengadakan reboisasi, menutup lahan terbuka hijau. Oke, pertanyaannya, kegiatan manusia yang memberikan dampak negatif pada siklus air. Oke, yang negatif adalah apabila kamu mengeksploitasi hutan besar-besaran, maksudnya kamu manfaatkan sampai habis hutannya gundul, dan apabila semua lahan terbuka hijau ditutupi dengan aspal sehingga tidak ada sumur resapan. Jadi jawabannya adalah 2 dan 4. Kita cari ini 2 dan 4 ya. Eksploitasi hutan besar-besaran, menutup lahan. Oke, betul. Nomor 6. Kegiatan manusia seperti pada gambar dapat mengganggu siklus air karena ini adalah proses penebangan pohon. Penebangan pohon disebut illegal logging ya, apalagi apabila kayunya bulat-bulat langsung diimpor ke luar negeri. Itu adalah perbuatan yang merusak karena akan memiskinkan negara Indonesia. Oke, dan mengganggu siklus air udah pasti karena akar-akar pohonnya tidak ada untuk menyerap. Jadi air mengurangi kemampuan tanah menyerap air. Oke, nomor 7. Salah satu cara untuk memperbanyak resapan air hujan di dalam tanah adalah harus banyak akar pohon. Berarti kamu harus menanam pohon, melakukan reboisasi atau penghijauan. Kalau udah cari yang 8. Salah satu contoh tindakan penghematan air yaitu penghematan air berarti kamu harus mematikan keran setelah digunakan. Ini betul ya. Nomor 8. Nomor 9. Salah satu dampak siklus air terhadap kehidupan makhluk hidup adalah terhadap kehidupan makhluk hidup. Menyediakan air bagi makhluk hidup. Nomor 10. Berikut yang tidak masuk ciri-ciri air bersih adalah yang bukan air bersih apabila dia berwarna. Tahapan siklus air yang terjadi pada air laut yang disinari cahaya matahari adalah, jadi air laut apabila dicahaya matahari dia akan menguap pada suhu di bawah
150 derajat namanya evaporasi. Nomor 12, tahapan siklus air yang ditunjuk oleh X dan Y berturut-turut adalah X itu hujan ya, Y evaporasi. Oke, jadi presipitasi dan evaporasi. Hujan itu presipitasi, air menguap itu evaporasi. 13. Tahapan siklus air yang terdapat pada gambar di atas adalah waduh, gambarnya ibu nggak masukin, ini lupa ya. Ntar sambil ibu lihat lagi gambarnya. Itu adalah tahapan siklus air yang terdapat pada gambar adalah nomor 13. Hujan ya, presipitasi itu gambar hujan. Dampak negatif akibat pengambilan air tanah secara berlebihan adalah pengambilan air tanah secara berlebihan akan mengurangi cadangan air tanah. Ini ya. Jadi kalau dia ada di Jakarta Utara gitu, cadangan air tanahnya akan kurang, air laut masuk ke daratan. Jadi airnya rasanya payau. Membuka lahan pertambangan, melakukan reboisasi dan lain-lain. Yang dapat menjaga siklus air ditunjukkan oleh nomor. Melakukan reboisasi betul, membersihkan tanah dari sampah plastik betul. 2 dan 4. 15. Nomor 16, yang bukan tindakan penghematan air adalah membiarkan keran air bocor, harus diperbaiki ya. 17. Yang bukan ciri-ciri air bersih adalah berwarna, jadi air bersih tidak boleh berwarna. Pemanfaatan air hujan oleh tumbuhan dan manusia ditunjukkan oleh nomor pemanfaatan air hujan. Jadi air hujan itu nomor 2 dan 4. Mengisi danau dan sungai untuk sumber minum hewan, mandi, membersihkan pakaian, dan membangkitkan listrik. Kegiatan yang dapat mengganggu tahapan siklus air adalah membuang limbah deterjen ke sungai sehingga sungai tercemar. Iya. 20. Penumpukan sampah mengganggu tahapan penyerapan air karena proses peresapan air ke dalam tanah terganggu. Oke, kita kirim ya. Ganggu karena kan harusnya air bersih yang diresap, tapi kalau dia kena limbah ya air kotor. Oke, ya mudah-mudahan ini betul. Lihat skornya dulu nih. Ya 100 ya. Anak-anak, kalau kamu mengerjakan sesuai dengan apa yang ibu bahas, insya Allah kamu nilainya bagus. Coba usahakan setelah mendengarkan kamu benar-benar mengerjakan tanpa melihat lagi. Kalau masih banyak yang salah, boleh diulang kembali YouTube-nya, diulang sendiri ya. Oke, terima kasih banyak sudah mau menyimak. Semoga hari ini sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.